masih di Galeri Sepak Bola Indonesia. Nah pemirsa yang datang ke acara ini banyak sekali. Nah di sebelah Yani nih ada salah satu pemain legenda yang wah pokoknya mukanya udah tidak asing lagi. Jadi langsung aja yuk kita say hi sekarang juga. Ini dia Bima Sakti, apa kabar? Baik aja Mbak Yani, alhamdulillah sehat. Baik ya. Sehat alhamdulillah. Nah kalau Mas Bima Sakti sendiri kan kenal sama BP ya secara personal. Kalau publik kayaknya mereka lebih tahu atau kita lebih tahu BP itu orang yang lebih tertutup. Tiba-tiba mengadakan acara seperti ini, tanggapannya seperti apa tuh? Ya mungkin bagus ya buat semua media, buat masyarakat, bahwasannya sekarang BP lebih terbuka dan bisa memberikan pengalamannya, memberitahu pengalamannya, memberikan tips-tips juga buat pemain-pemain muda. Yang pasti ini menjadi motivasi juga buat anak-anak muda di Indonesia gitu. Kenapa baru sekarang ya Mas? Kira-kira kenapa tuh? Ya mungkin ini juga ini ya, dilihat dari karir BP kan memang sudah ya menginjak usia sudah senior. Ya mungkin ini saatnya lah untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu buat anak-anak muda di Indonesia. Nah Mas, untuk tema hari ini, tema acara ini adalah cinta versus tanggung jawab. Kalau ditanya yang menang kira-kira mana nih? Yang pasti cinta ya, karena cinta di dalamnya pasti bermakna, sebuah tanggung jawab, sebuah kasih sayang dan komitmen ya. Baiklah, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aktivitas merger dan akuisisi mulai menetas menjadi topik hangat di Indonesia. Keduanya telah dikenal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Secara kuantitas, merger dan akuisisi mengalami peningkatan seiring populernya aktivitas tersebut di kalangan pelaku usaha. Dilihat dari sisi ekonomi, merger atau akuisisi dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan. Seiring berkembangnya aktivitas ini di tanah air, dunia sepak bola ikut terpikat. Lalu bagaimana keabsahannya dari segi hukum olahraga di negeri ini? Yang kita ingin soroti adalah bagaimana legalitas, legal standing perusahaan tersebut ketika dia melakukan satu transaksi misalnya kepada pemain, transaksi dengan pihak lain ketika dia melakukan sebuah kompetisi. Jangan sampai transaksi ini memiliki cacat hukum, gitu prinsipnya. Persoalan bisnis atau keuangan selalu dijadikan alasan sebuah klub di Indonesia mencabut akarnya guna bergeser dari daerah ke daerah lain. Kejuaraan sepak bola Indonesia atau Indonesia Soccer Championship tengah dihinggapi situasi serupa. ISC ini sebuah kompetisi profesional yang terjadinya prosesnya tidak lazim karena tidak lewat satu proses verifikasi yang semestinya, yang prosedural seperti biasanya gitu. Ini diskresi pimpinan bahwa harus ada kompetisi gitu dan kemudian berjalan gitu. Dan BOPI tidak mengeluarkan surat rekomendasi. Beberapa klub rela melakukan merger atau akuisisi, salah satunya adalah Surabaya United. Surabaya United akhirnya sepakat melakukan merger dengan PS Polri, sekaligus mengubah namanya menjadi Bayangkara Surabaya United. Peleburan dua klub ini otomatis akan terdapat dua manajemen pengelola. Nantinya keputusan teknik hingga non-teknis akan diputuskan bersama, termasuk perihal kerjasama dengan pihak ketiga atau sponsor. Fakta lain pun hadir dari Persipasi Bandung Raya serta PSTNI. Beberapa kali berganti wajah, kiprah PBR dipastikan terhenti usai diambil alih pengelola baru pada 10 Januari lalu. PBR kini berganti nama menjadi Persepa Madura Utama setelah PT Polana Bola Madura bersatu mengakuisisi PBR dari pemilik sebelumnya. Guna mengarungi Torabika Soccer Championship, PSTNI resmi mengakuisisi klub terdahulu yaitu Persiram Raja Ampat. Hasrat ini terrealisasi saat PT Arka Gega Makna selaku sponsor utama PSTNI mengakuisisi Persiram senilai 17 miliar rupiah.
Maka sejak 10 Maret lalu, seluruh kepemilikan dan hak pengelolaan klub sepenuhnya diambil alih PSTNI. Secara kasat mata, klub-klub ini dapat dikategorikan sebagai klub lama berwajah baru. Jika ditelusuri, beberapa klub telah lebih dahulu melakukan aktivitas ini. Mitra Surabaya menjadi Mitra Kutai Kartanegara. Persijatim berganti menjadi Sriwijaya FC. Putra Samarinda berubah menjadi Bali United Pusam. Sedangkan Perseba Super Bangkalan menjadi Pusam Mania Borneo FC. Akankah fenomena merger dan akuisisi akan berlanjut? Sekaligus, riuhkan metode sepak bola instan? Imbasnya, tanggung jawab klub sebelumnya terlupakan dan hak-hak pemain terabaikan. Nah, ini yang sebetulnya jadi fenomena yang memang sangat yang sering menjadi rumors di publik, seolah-olah proses akuisisi ini untuk menghilangkan jejak kasus-kasus sebelumnya gitu. Ya, hal ini yang makanya kita perlu untuk melihat lebih jauh gitu, ketika dia terlibat pada sebuah kompetisi profesional gitu. Nah, ini yang kita pengen lihat lebih jauh, apakah urusan-urusan ini kemudian menghilangkan hak pemain atau tidak gitu. Ini yang akan kita lihat gitu. Dan itu nggak boleh terjadi. Kesimpulannya adalah aktivitas merger atau akuisisi memudahkan pemilik modal besar guna membeli klub profesional. Efek negatif adalah klub-klub amatir akan sulit berkembang dan kesulitan dalam mendapatkan investor untuk mengarungi kompetisi dari kasta terendah. Bagi pemain Brazil Hilton Moreira, Indonesia tetap lebih nyaman dibanding Malaysia. Sesaat lagi.